Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada seorang Habib yang baru saja menjalankan masa asimilasinya, yaitu keluar dari penjara, tetapi harus masuk lagi ya karena beberapa hal. Apa saja sih hal-hal itu ya kita lihat. Jadi ada seorang Habib yang kembali ke penjara usai asimilasinya dicabut karena melanggar. Ya, selain kembali ke penjara, beliau juga tak diberikan hak-hak selama menjalani sisa masa pidananya. Dicabut ya, berarti dicabut dan diberlakukan hukuman disiplin berat, yaitu tidak mendapat hak remisi, tidak mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Jadi kalau kita lihat di sini memang ya kalau kita lihat ya seperti itulah yang kejadiannya ya. Jadi beliau ini sudah ditempatkan di sel dan beliau akan menempati itu 6 hari dan bisa diperpanjang berdasarkan penilaian kepala badan pemasyarakatan ya. Jadi memang sudah keluar ya, eh, terus menjalankan proses asimilasi. Nah karena ada keadaan sekarang asimilasi boleh langsung keluar dengan diawasi, tetapi ada satu hal yang membuat beliau harus masuk lagi ya karena ada melakukan ceramah ya di depan kerumunan massa atau mengumpulkan massa. Jadi sebenarnya ini lagi PSBB, tidak boleh mengumpulkan massa, tetapi ya tetap mengumpulkan massa sehingga efeknya ya kepada beliau sendiri ya. Akhirnya akan menjalani sisa hukuman hingga November 2021 ini, dari berita online yang lain ya, bahwa kembali akan masuk hukuman di penjara ya, sehingga waktunya adalah November 2021 ya. Status napi asimilasi akan dicabut karena dinilai melakukan pelanggaran khusus ya. Pelanggaran khusus ini, pelanggarannya bukan biasa tapi khusus. Pelanggaran khusus yang dilakukan dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Nah ini, jadi kalau ceramah ya ceramah yang baik, ceramah yang membuat orang. Tapi saat sekarang ya jangan ceramah mengumpulkan massa, tapi ceramah ya via online. Karena memang ini sangat berbahaya sekali para pemirsa sekalian, apalagi di daerah-daerah yang lagi PSBB. Untuk mengumpulkan orang dalam jumlah besar ini suatu pelanggaran yang berat. Kita berharap memang ini semoga cepat selesai semuanya, tetapi ya mohon untuk bersabar, bersabar, bersabar. Jadi mengumpulkan orang ya dalam jumlah besar ya ini ditahan dulu. Nah beliau ini, Habib yang satu ini, setelah keluar menjalankan proses asimilasi ya, tetapi kemudian mengumpulkan orang dan ceramahnya dinilai provokatif. Nah inilah yang kemudian kita lihat ya, beliau kemudian dijemput lagi dan akhirnya sampai November 2021 ya. Dan juga dinilai telah melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam kondisi darurat dengan mengumpulkan massa dalam pelaksanaan ceramah. Jadi kalau memang mau ceramah ya via online aja, insya Allah ya juga banyak pendengarnya ya. Jadi inilah ya, memang lagi serba susah semuanya. Mohon untuk disiplin siapapun itu ya. Kita semua warga negara Indonesia harus mematuhi, harus disiplin terhadap jaga jarak, kemudian protokol kesehatan yang ketat. Ini ada beberapa memang yang belum boleh dilaksanakan. Kita memang pengen cepet sekali agar ini cepat selesai. Siapa sih yang nggak pengen ketemu sama saudara-saudara yang lain, teman-teman dalam berbagai kegiatan, ceramah massal ya. Tapi ditahan dulu lah, ditahan dulu. Jadi sedih juga kalau melihat ada seorang Habib yang kemudian dinilai menimbulkan keresahan. Seharusnya seorang Habib harus menjadi contoh bagi masyarakat gitu loh. Karena ya kalau sudah dapat Habib ya, jadi sebenarnya nama Habib itu adalah julukan dari masyarakat kepada seseorang yang mempunyai darah keturunan dari Rasulullah SAW ya. Jadi ada sebenarnya sih namanya itu ada julukannya ya, Sayyid sama Syarif ya, Sayyid atau Syarif. Nah tapi julukan Habib ini memang dari masyarakat yang ditujukan kepada orang-orang yang kemudian dinilai ya, punya nasab
nyambung sampai Rasulullah SAW. Tetapi ya sudah punya nilai plus nasab, tapi tolong juga ilmu dan akhlaknya mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena yang nasab juga penting, tetapi ilmu dan akhlak ini juga penting juga. Karena ada seorang sahabat yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Beliau tidak punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, tapi dianggap keluarga Ahlul Bait ya. Dianggap Ahlul Bait oleh Rasulullah. Karena apa? Karena ilmu, akhlak dan ketaatannya kepada Rasulullah SAW. Bayangkan. Jadi ini justru mengalahkan nasab gitu loh. Justru mengalahkan nasab. Jadi lebih baik bagaimana kita memadukan ya, kalau punya nasab ya, dan juga dibarengi ilmu, dibarengi akhlak, dan juga dibarengi ketaatan, sehingga rasa hormat masyarakat kepada seorang yang punya nasab nyambung pada Rasulullah ini juga bertambah, juga beralasan, karena yang dihormati itu juga punya akhlak, punya ilmu, punya ketaatan yang di atas rata-rata. Sebenarnya Habib ini banyak sekali di Indonesia, dan alhamdulillah saya bertemu beberapa, mereka subhanallah luar biasa, ilmunya luas, akhlaknya juga baik, budi pekerti, akhlaknya karimah ya, terpuji dan lain sebagainya, banyak sekali. Maka ini disayangkan kalau kemudian belum sejalan, belum selaras antara nasab dengan ilmu dan akhlak ya. Ya mudah-mudahan kita pun ya, mungkin yang belum mempunyai nasab Habib, tetapi insya Allah kita kalau meningkatkan ilmu kita, meningkatkan akhlak kita, ketaatan kita, mudah-mudahan kita bisa jadi apa? Ya itu tadi, seperti Salman, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kita dianggap sebagai bagian dari keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu menjadi apa ya, cerminan lah, cerminan bagi kita ya. Maka siapapun itu, yang penting ilmu, akhlak dan juga ketaatannya itu sungguh luar biasa, diharapkan mampu bisa meniru ya, seperti sahabat Salman tadi. Apalagi kalau ada nilai plusnya, yaitu berupa nasab, yaitu Habib, Sayyid atau Syarif, maka sungguh luar biasa. Maka kita harus jernih, kita harus jernih melihat segala sesuatu, kita enteng. Jadi oh iya memang nasab itu juga penting, tetapi ilmu dan akhlak juga tidak kalah penting, juga penting juga gitu loh. Jadi harus selaras. Tapi kalau ada yang tidak selaras, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh. Kita doakan mudah-mudahan ya, siapapun itu yang kemudian digelari Habib, mudah-mudahan siapa saja itu bisa punya ilmu, akhlak dan apa ya, ketaatan yang luar biasa, sehingga kita bisa mencontoh ya cucu-cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi cerdas adalah pilihan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.